Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahyo Setiaji. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada materi job profile dan juga entrepreneur. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana job profile yang bisa didapatkan sebagai lulusan dari jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selain itu juga ada kewirausahaan yang bisa kita jelaskan secara ringkas karena keterbatasan waktu. Saya akan mencoba menjelaskannya semudah mungkin. Oke, kita mulai. Di sini terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang bisa kita pahami dan kita akan pelajari lebih lanjut di kelas. Selain itu, kita juga akan melaksanakan kegiatan inti. Nah, ini contoh kegiatan intinya. Oke, nah kita langsung masuk ke materinya, yaitu profesi dan kewirausahaan, job profile dan technopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, yang pertama adalah karir atau technopreneur. Nah, technopreneur itu apa sih? Jadi, technopreneur itu adalah gabungan antara entrepreneur dan juga teknologi, ataupun entrepreneur itu adalah kewirausahaan. Jadi di sini maksudnya adalah kewirausahaan yang bekerja di bidang teknologi gitu. Jadi secara simpelnya adalah wirausaha di bidang teknologi. Oke, salah satunya yang bisa kita ambil contoh adalah contoh technopreneur yang cukup terkenal adalah Elon Musk. Dia adalah pemilik dari SpaceX dan sekarang juga menjadi pemilik dari Twitter. Dia menjadi pemilik saham terbesar di Twitter. Oke. Nah, kalau Bill Gates mungkin kalian sudah cukup tidak asing lah ya dengan nama Bill Gates, apalagi dengan kekayaannya yang sangat melimpah, dan juga mendiang Steve Jobs yang juga mungkin sangat terkenal dengan iPhone ya. Nah, terus juga ada Ahmad Zaki, beliau merupakan pembuat Bukalapak.com atau CEO-nya. Nah, terus juga Nadiem Makarim, jelas ya, ini Bapak Menteri Pendidikan kita, yang dulunya adalah merupakan technopreneur, yang dia ini merupakan pembuat ataupun mungkin bisa dibilang ya CEO dari atau co-founder dari Gojek, yang mungkin kalau misalnya kalian pesan GoFood, nah beliau lah yang bikin teknologinya gitu. Tujuan dari technopreneur apaan sih? Nah, technopreneurship memainkan peran penting dalam penggunaan teknologi untuk memenuhi berbagai tujuan. Pertamanya adalah memudahkan orang untuk tetap berhubungan satu sama lain dan menghasilkan beberapa produk yang tidak dapat diprediksi serta solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat dan bangsa yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan manusia. Ya jelas ya. Contohnya dengan Gojek, banyak orang yang bisa mendapatkan peluang pekerjaan di situ, terus juga mendapatkan penghasilan, jelas tentunya. Bukalapak juga sama. Nah, Microsoft apalagi dengan iPhone, kita lihat sekarang banyak yang orang yang mungkin tergila-gila dengan HP iPhone, dan dari sana bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Contohnya paling mudah ya, menjadi sales gitu. Oke, ada juga sumber daya lokal, disverifikasi bisnis, dan desentralisasi, lalu meningkatkan kemajuan teknologi, pembentukan modal, ya tentulah ya, jelas modal. Siapa yang tidak menyangka bahwa dari technopreneurship ini bisa menghasilkan pembentukan modal dan juga promosi kegiatan kewirausahaan. Lalu, bagaimana cara menjadi seorang technopreneur yang sukses? Yang pertama adalah membangun tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Ya, kalian harus bisa memecahkan masalah dengan baik kalau misalnya kalian bercita-cita sebagai seorang technopreneur. Lalu, yang terakhir merupakan pengambilan keputusan yang baik dalam penentuan strategi akhir. Nah, itu silahkan kalian putuskan apakah kalian cocok untuk menjadi seorang technopreneur ataupun menjadi seorang pekerja, yang dimana nanti akan kita bahas di bagian job profile. Nah, apakah technopreneur hanya tentang teknologi saja? Tentu tidak. Meskipun memang banyaknya bergerak di bidang teknologi, tapi tidak hanya sekedar teknologi, tetapi bisa saja dalam bidang yang lain, yakni inovasi, lalu dengan tentunya ya dengan memanfaatkan teknologi gitu. Ya contohnya Gojek udah banyak ya zaman dulu.
ojek sering ada, ojek pangkalan udah sering ada. Nah, tinggal ditambahin teknologi, maka itu bisa menjadi sebuah teknopreneur yang bisa tepat guna dan memberdayakan banyak orang. Fokus utama teknopreneur adalah usaha berteknologi tinggi dalam teknologi informasi komunikasi, internet, layanan kehidupan, elektronik, dan bioteknologi. Kenapa ada bioteknologi di sini? Ya, seperti kita tahu, kita sudah mengenal berbagai macam IoT, perangkat IoT, yang dimana salah satunya adalah untuk pertanian dan juga lingkungan. Lalu perusahaan jasa yang misi utamanya adalah teknologi, lalu merancang produk berteknologi tinggi seperti perangkat keras ataupun perangkat komputer. Ya, nggak salah lagi ya. Bisa juga kok perangkat lunak gitu. Misalnya kalian mau bikin aplikasi mirip Microsoft Word, silahkan. Itu juga termasuk dalam bidang teknopreneur. Gitu. Penggunaan teknologi dalam penyampaian aktivitas bisnis normal. Oke. Nah, sekarang lah yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan lain kalau misalnya kalian tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menjadi seorang teknopreneur. Kalian punya pilihan yang lain, yakni ada job profile, yakni kalian mencari profesi yang menurut kalian cocok untuk kalian gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang job profile yang berada di bidang IT ataupun teknologi informasi gitu. Ada beberapa kelompok, ada 4 kelompok lebih tepatnya. Yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak ataupun software. Nah, yang pertama ada sistem analis, orang yang bertugas menganalisa sistem. Ya, kerjanya dia menganalisa sistem yang telah dibuat ataupun yang akan dibuat. Selanjutnya juga ada programmer, jelas ini pekerjaan saya sebelumnya. Web designer, saya juga sempat menggeluti pekerjaan ini. Web programmer juga sama. Jadi memang di sini orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak gitu pada kelompok pertama ini. Web programmer ngapain? Web programmer bikin web, jelas. Biasanya web programmer ini dia itu merancang web, bisa full stack ataupun hanya backend. Nah, kalau web designer khusus biasanya dia itu ngerjainnya di front end aja gitu. Nah, ada kelompok 2. Kelompok 2 adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat kertas. Ada technical engineer, ada networking engineer. Ya jelas ya, networking engineer ya cocok buat kalian yang masuk jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, di sini kalian nanti bekerja pada maintenance sampai dengan troubleshooting. Troubleshooting itu apa? Perbaikan. Technical engineer ya jelas ada teknisi. Oke, yang ketiga ada ADP operator, sistem administrator, MIS director. Nah, di sini ADP operator adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing. Lalu sistem administrator adalah orang yang melakukan administrasi terhadap sistem. MIS Director adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik hardware, software, maupun sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu mungkin MIS Director itu kayak pimpinan perusahaannya lah. Dia ini yang mengambil keputusan, dia ini yang mempunyai wewenang paling besar, paling tinggi, terus juga melakukan manajemen terhadap software yang digunakan, hardware yang digunakan, dan juga pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaannya gitu. Nah, kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, pada bagian pekerjaan ini diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Nah, di sini ada pendidikan dan pelatihan, ada infrastruktur dan pendidikan TI non gelar, ada programmer, project manager, sistem analis, ada spesialis support, ada spesialis pada bidang tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, standar model SRIG PS SIAR CC memiliki 2 pendekatan dalam melakukan pengklasifikasian pekerjaan. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama adalah model yang berbasiskan industri ataupun bisnis, lalu yang model keduanya adalah merupakan model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke,
Selanjutnya ada beberapa lapisan di bidang IT. Lapisan yang pertama adalah lapisan yang meliputi 6 golongan karakteristik profil, yaitu contohnya ada software developer, teknisi, solution developer, terus koordinator, advisor, dan juga administrator. Nah, lapisan ini memiliki 29 profil profesi secara keseluruhan. Lalu ada lapisan kedua, merupakan lapisan yang memiliki 4 profil profesi, ada IT engineer, ada IT manager, ada IT konsultan, ada IT commercial manager. Dan lapisan terakhir atau lapisan ketiga itu mempunyai 2 profil profesi, yaitu IT system engineer dan IT business engineer. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sertifikasi profesi. Kenapa sertifikasi profesi itu cukup penting? Ya, nggak salah lagi ya. Zaman sekarang orang bisa dinilai kerja benar, kerja pinter itu dilihat dari dia itu udah ikut pelatihan apa aja, dia itu udah mendapatkan pencapaian apa aja, dia itu udah pernah ngapain aja dan bisa ngapain aja. Nah, disitulah sertifikasi profesi ini ibaratnya adalah pembuktian terhadap skill yang kalian dapatkan. Nah, contohnya ada beberapa sertifikasi profesi dan kompetensi. Ya, kalau misalnya sertifikasi kompetensi itu ya jelas proses pemberian sertifikasi kompetensinya dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi. Atau kalau misalnya itu kayak uji kompetensinya itu kayak standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, atau standar khusus lainnya. Biasanya ada juga kayak standar kompetensi dari perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan pelatihan. Nah, kalau sertifikasi profesi ada sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi ataupun keahlian tersebut yang mengacu pada standar kompetensi nasional, internasional, dan standar khusus lainnya. Gitu. Oke. Nah, kalau kompetensi ya kompetensinya aja, kalau profesi ya mencakup profesi tersebut. Gitu. Oke. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi atas keahlian yang lebih umum, sedangkan kompetensi dalam sertifikasi profesi dirancang untuk membangun keahlian khusus. Gitu. Nah, ada beberapa LSP, lebih tepatnya ada 22 skema LSP telekomunikasi yang bisa kalian baca satu-satu. Ini cukup panjang, bisa kalian baca, silahkan. Selanjutnya juga ada 9 skema LSP telekomunikasi Indonesia. Ada jaringan radio 4G, 3G, optimasi jaringan radio 4G. Ada 9, itu sebagai contoh. Ada J61200000101. Itu silahkan kalian baca semuanya. Menurut saya bisa kita jelaskan lebih baik lagi ketika kita sudah berada di kelas. Lalu selanjutnya ada 20 skema LSP komputer. 20 skema yang dimaksud adalah Nah, dari program pemrograman senior sampai dengan advanced office operator. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa berwirausaha dalam bidang yang lain. Misalnya adalah pengembangan RT/RW-NET. Nah, membangun RT/RW-NET adalah suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-NET adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya pembangunan infrastruktur, operasional, dan biaya langganan akan ditanggung bersama. Jadi bareng-bareng tuh. Ibaratnya kamu punya 2 tetangga yang sama-sama sekolah, yang orang tuanya pengen pasang internet, dan orang tua kamu pun mendukung kamu punya koneksi wifi di rumah. Nah, bisa tuh kalian bertiga pasang RT/RW-NET biar kalian bisa menggunakan internet bersama-sama pada satu ISP yang dimana nantinya biayanya akan ditanggung bersama. Nah, tujuannya ya satu, turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. Kedua, membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet, sharing informasi di lingkungan RT/RW sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT/RW ke internet. Ya, contohnya misal RT/RW kalian mau bikin TikTok gitu. Nah, silahkan promosikan kegiatan-kegiatan RT/RW kalian. Gitu. Selanjutnya ada topologi dan kebutuhan perangkat. Nah, ini ada modem, ada router, lalu pemancar wifi, antena penerima, lalu klien sendiri ya, perangkat kalian ya. Perangkat kalian ya bisa HP, bisa komputer, ataupun laptop. Nah,
Router di sini biasanya menggunakan MikroTik, meskipun tidak semuanya harus pakai MikroTik ya. Gitu. Cuman akan lebih mudah digunakannya itu pakai MikroTik. Lalu juga access point. Nah, access point ini biasanya kita dapat dari ISP yang menyediakan layanan internet biasanya. Bentuknya sewa gitu. Selanjutnya antena Omni. Nah, ini kalian bisa cari di internet, cukup banyak dan harganya pun tidak terlalu mahal. Nah, terus ada box access point ini biar nggak terlalu mudah kehujanan, jadi kalau misalnya pun disimpan di luar nggak apa-apa gitu, masih aman. Kabel pigtail, lalu PoE atau power over Ethernet, lalu ada kabel UTP. Kabel UTP mungkin kalian sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya ketika kita membandingkan antara kabel UTP dengan kabel fiber optik. Itu ada penangkal petir ya, jelas ya, karena akses point-nya akan disimpan di luar dan juga antenanya akan disimpan di luar, kalian perlu penangkal petir ya, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki dua iklim, yaitu iklim kemarau dan hujan gitu. Lalu ada tower. Oke, mungkin segitu aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata ataupun pengucapan yang masih kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.